وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى شيخنا وحبيبنا الحبيب عبد الله بن علوي الحدث الحضرمي الشافعي رضي الله عنه ببركة علم على هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وفهما في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. حضرة الكرام والكرامة, para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama pada malam hari ini hadirat wal hadirat rahimakumullah, bersama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam arti dalam setiap kehidupan kita ini. Tentunya kalau tidak ada daripada kasih sayangnya Allah, ridhanya Allah, tentu kita sudah dalam keadaan maksiat. Maka dari itu bersyukurlah pada malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dengan membawa iman, dengan membawa Islam, dengan membawa ihsan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia untuk bersama-sama mengejar akhirat kita supaya selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat berkah ini. Mari kita bersama-sama meneruskan kembali taklim kita, pembacaan kitab Nasa'i Dunyal Wasail Maniyah ini. Mudah-mudahan kitab ini mendapat keberkahan dan menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa da'wat fi dari amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathatun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah apabila dia berbicara, ia selalu berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Dan apabila dia diserahi amanah oleh Allah atau orang lain, maka dia selalu berkhianat. Inilah ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang munafik itu adalah dia mengatakan bahwa saya ini iman, saya ini Islam, saya itu mengikuti Rasulullah. Itu dalam ucapannya, tapi hatinya itu mengingkari, tapi hatinya itu mendustai, tapi hatinya itu selalu memusuhi Rasulullah. Itu orang munafik. Di antaranya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa salah satu daripada penyebab, karena ini sudah takdir Allah, penyebab daripada kematian Rasulullah itu, Rasulullah pernah diracun. Rasulullah pernah diracuni oleh orang munafik, yang mana racun tersebut itu setelah lama kelamaan akan terus menerus menjalar menjadi penyakit yang
sampai meninggalnya beliau. Ini salah satunya. Jadi pernah diracun oleh orang munafik, orang Yahudi. Ada juga pernah mengatakan itu orang Yahudi, ada orang munafik yang pura-pura masuk Islam, memberikan minuman kepada Rasulullah, terus kemudian Rasulullah meminumnya. Padahal sebenarnya malaikat sudah memberitahu kepada Rasulullah, artinya semuanya sudah ditakdirkan karena takdirkan oleh Allah. Semua makhluknya Allah, walaupun itu seorang nabi, harus memang sudah waktunya meninggal, tetap diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab itulah salah satunya di antara kematian daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik. Jadi tanda-tandanya orang munafik itu yang pertama adalah yaitu apabila dia berbicara itu selalu berdusta. Sebenarnya kalau diingat-ingat dan dipikir-pikir, diri kita ini apakah sudah bersih daripada sifat munafik? Sebenarnya belum. Kenapa? Karena banyak sekali ucapan-ucapan kita yang belum kita tepati. Ucapan-ucapan kita yang selalu berdusta. Ucapan-ucapan kita yang selalu berbohong. Entah itu kepada kawan, entah itu lebih-lebih kepada orang tua, entah itu kepada guru, entah itu kepada orang-orang dan sebagainya di sekitar kita. Kadang-kadang bicara kita ini masih bohong. Kadang-kadang disuruh untuk membeli rokok gitu, masih dikorupsinya. Jadi rokok harga naik ya. Padahal ada air kok. Padahal kayak itu. Suruh beli gula, beli teh lawan orang tuanya, masih aja katakan harganya naik Pak Bu, bahaya. Nah, jadi kadang-kadang kita masih punya sifat munafik dalam diri kita nih. Kadang-kadang orang beristilah, saya hari ini kadang mengaji Ustaz, karena ini, karena itu, karena ini, hanya alasan ini, alasan itu, segala macam. Padahal ada dua hal, kadang-kadang dia main di rumah. Nah ini juga kadang-kadang sifat munafik. Tapi kadang-kadang orang itu punya alasan banyak pengakalnya. Hari ini kada turun mengaji, izin sakit perut. Padahal pas kada sakit perut, kanannya mencibit perutnya sampai sakit, akhirnya padahal sakit perut. Nah, itu namanya bahelah. Benar lah sakit perut, tapi karena dicibit sendiri, dicubit sendiri, sakit. Nah, sakit perut. Kada usah mengaji gitu, sakit perut juga. Itu bisa aja, benar aja dalam segi hukum, agak sendiri segi hukum. Tapi karena itu mengeramputi haknya, adabnya seorang murid terhadap guru, atau adabnya, maka tidak akan berkah ilmunya tersebut itu. Kenapa? Mengeramputi, mendustai. Kadang-kadang terjadi itu. Atau kita berjualan apa saja yang sudah dijelaskan kemarin pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kadang memadahkan, dikit ujungnya dikit benar Pak. Ujungnya dikit benar. Ya memang orang berjualan pasti butuh ujungnya dikit. Masa orang berjualan hukumnya lebih daripada modal? Tidak boleh hukumnya. Ini ujungnya sedikit benar. Memang ujungnya sedikit. Tapi kan artinya kada usah memadahkan ujung-ujung sedikit segala macam. Artinya berjualan kayak itu aja. Kalau mau hendak ya ambil, kalau ada ya ada, itu aja. Nah, ini. Jadi salah satu daripada contohnya para sahabat itu adalah seperti Sayyidina Umar, setiap hari beliau itu ke pasar dengan membawa rotan. Rotan itu paikat untuk melihati orang-orang di pasar, mana berjualan yang berdusta, mana yang jujur. Yang berdusta dipukul tangannya, dipukuli dengan itu seorang pemimpin. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi halnya kita berdusta, tentunya masih punya sifat munafik dalam diri kita. Yang kedua, seorang munafik itu adalah apabila dia itu berjanji kepada seseorang, dia pasti mengingkari. Mudah benar itu. Nah ini kadang-kadang kita terjadi. Makanya kalau engkau berjanji kepada siapapun juga, kepada kawan, kepada siapa saja, maka ucapkanlah insya Allah. Kalau kita sering mengucapkan insya Allah, maka kita sudah terlepas dari sifat munafik tadi. Kita sudah terlepas daripada sifat munafik ketika kita berjanji kepada seseorang, kita mengucapkan insya Allah. Kalau namanya kada biasa insya Allah, biiznillah, dengan izinnya Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya kita datangi. Tapi kalau tidak mengizinkan, ya otomatis kada bisa kan gitu ya. Tapi jangan bahelah kayak tadi itu, sudah berjanji insya Allah memang insya Allah. Tapi dalam hati itu sudah mengatakan saya tidak datang.
saya tidak bisa, sudah batu keramat bisa insya Allah. Tapi itu masih mending, masih dimaafkan daripada tidak sama sekali berdia tidak ada beban insya Allah. Maka sering-sering ucap insya Allah ketika kita mengambil punya janji dengan kawan, dengan siapa saja, ucapkanlah insya Allah, insya Allah, insya Allah. Biasakan dalam mulut kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah setiap diamanahi, dia itu selalu khianat. Dia itu selalu mengingkari janjinya, mengkhianati daripada amanah tersebut. Jadi orang itu sebenarnya paling enak dia tukang parkir tuh Pak. Tapi jangan sampai jadi tukang parkir cita-citanya ya. Cita-cita jadi tukang parkir. Artinya kayak ini, kita contoh kehidupan orang tukang parkir itu. Dalam kehidupan ini tukang parkir itu sebenarnya paling sugih. Dia dititipi segala macam, mulai dari sepeda motor yang buruk sampai yang baik, mobil yang paling harat sampai mobil yang paling buruk. Semuanya apabila diambil satu-satu, dia tidak bersedih hati. Itu tukang parkir. Ada kira-kira tukang parkir waktu dititipi sepeda motor yang harat hajar lupa, kemudian kadang dibeli, jangan, ini masih baru nih, masih hajar, jangan diambil. Maka akan dipukuli oleh tukangnya. Kenapa? Kadang pun apa itu namanya, melarangnya mengambil. Kenapa? Seperti kita dititipi oleh Allah SWT, harta apa apabila suatu saat diambil oleh pemiliknya, jangan kau bersedih. Jadilah seperti tukang parkir yang selalu ikhlas, ridha, apapun yang mau diambil silakan. Bila perlu tukang parkir itu apabila cepat-cepat diambil, cepat malah senang dia. Kenapa? Bayarannya tetap sama, 2.000 juga. Tukang parkir malah cepatan yang lekas, cepat selesai, cepat tanggungannya habis, hilang, malah cepat selesai. Itu amanah dari Allah juga sama. Apabila sesuatu diberi amanah oleh Allah SWT, kita gunakan, dan suatu saat apabila diambil oleh Allah, jangan kita bersedih. Kebanyakan manusia kalau sudah diambil oleh Allah, amanah itu selalu bersedih, terutama harta. Harta itu titipan dari Allah. Harta itu dari Allah, titipan untuk kita semuanya. Amanah kadang nih. Amanahnya apa? Amanah jaga baik-baik harta itu. Berikan kepada haknya harta itu. Apabila engkau jika diambil seseorang, jangan kau salahkan siapa-siapa. Kadang-kadang kita kehilangan harta, kita kehilangan sesuatu, maka ingatlah bahwa Allah lagi menegur kita nih. Kita cari kesalahan kita cari kekurangan kita tentang harta itu. Sering terjadi itu. Ada orang banyak hartanya, begitu banyak hartanya ditumpul-tumpul, ternyata dicuri orang, dirampok orang dan sebagainya. Maka kalau kayak itu, orang yang cinta dunia pasti dia akan menyalahkan dan mencari orang yang mencuri tersebut itu, merampok tersebut itu, dan bahkan melapor ke polisi karena perlu habis berapa duitnya, yang penting pencuri itu tertangkap demi untuk mengejar harta yang. Tapi kalau para ulama, para kiai, para orang-orang zuhud, orang-orang yang memang khas, orang-orang yang khusus, mereka punya harta apabila sudah dicuri orang, dimaling orang, dirampok orang, ditipu orang, mereka belum malah bersyukur. Kenapa? Karena harta itu hanya titipan. Kalau suatu saat diambil, sesungguhnya yang mengambil itu memang kadang-kadang kita ini berpikir, wah itu perampok, yang mengambil itu pencuri. Memang hakikatnya itu adalah pencuri yang mengambil. Tetapi pada hakikatnya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan pencuri itu untuk mengambil harta kita. Berarti intinya kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini diambil oleh orang lain, maka kehendak Allah lah sudah mendirikan kita. Makanya kalau para ulama, kalau mamanya mereka dicuri atau diambil, ditipu oleh orang hartanya, mereka bersyukur bahwa ini harta titipan dari Allah, dan Allah berkenan untuk mengambilnya kembali lewat orang tersebut, lewat pencuri itu, lewat perampok itu, orang penipu itu. Dan kalau itu memang rezekinya, maka harta itu akan kembali sendiri. Itu hanya ujian dari Allah. Banyak sekali loh, sudah ulama, sudah sufi, punya harta, punya mobil mewah, punya rumah mewah, segala macam, semuanya ada. Begitu kehilangan, dia tidak sedih, tenang saja. Kalau kita kan nabut, mencari kesana kemari, lapor sana lapor sini, wah, se-RT-an, sekampungan, sekecamatan, sekelurahan, tahu semuanya. Para ulama sering kita contohkan, sering kita terjadi. Dia hanya berkata, ketika kehilangan mobilnya dicuri oleh orang pada malam-malam, beliau mengatakan bahwa biarkan saja, karena itu bukan, kalau memang itu Allah kasih untuk saya, otomatis rezeki itu untuk saya, dan Allah tidak akan pernah keliru dalam memberikan rezeki kepada hamba.
Maka kalau memang Allah masih memberikan rezeki kepada saya, maka dia akan kembali sendiri. Tapi kalau Allah kepada menghendaki, maka dia tidak akan kembali. Dengan sendirinya, setelah selang beberapa hari, mobil itu kembali lagi di garasi rumahnya. Dengan sendirinya. Tidak tahu dari mana, tahu-tahu sudah ada di garasi. Kenapa? Karena sudah memang itu rezekinya orang ulama tersebut. Banyak sekali terjadi. Ada yang, tapi ini kisahnya lain lagi. Ada orang yang memang curi mobilnya. Si pencuri tersebut itu merasa sudah membawa mobil itu jauh dari rumahnya. Ternyata setelah turun dan diparkirkan, masih di halaman rumahnya ulama tersebut itu. Itu kalau itu ilmu apa, ada tahu apa yang dipakai. Kajiannya itu ada gitu. Jadi intinya amanah dari Allah, apapun, terutama harta, anak, istri, itu adalah amanah dari Allah. Kita rawat, kita jaga benar-benar bahwa itu adalah dari Allah untuk kita, supaya kita jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita keliru mendidik mereka, merawat mereka, menjaga mereka. Ingat, semuanya nanti ada pertanggungjawaban. Akan ditanyai semuanya, kamu diberi amanah tersebut itu untuk apa, dan kamu usahakan untuk apa, dan kamu kemanakan itu amanah. Wa qala aidan la imana liman la amanatalah, yang artinya tidak beriman bagi siapa yang tidak memelihara amanah. Jadi orang yang tidak memelihara amanah itu berarti tidak beriman. Jadi salah satu daripada sempurnanya iman seseorang itu adalah menjaga amanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la amanata lahu wa la salata wa la zakata lah. Tiada atau tidak ada agama bagi siapa yang tidak memelihara amanah dan tidak ada salat maupun zakat baginya apabila orang tersebut tidak memelihara amanah tersebut itu. Jadi tidak ada sholat, tidak ada zakat, artinya tidak sah sholatnya, tidak sah zakatnya, tidak terima zakatnya kalau orang tersebut itu tidak bisa menjaga amanah. Ini sebenarnya berat benar. Bayangkan amanah itu banyak benar diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi amanah mata, gunakan untuk apa? Kita diberi amanah oleh Allah mulut, gunakan untuk apa? Kita diberi amanah oleh Allah tenaga, gunakan untuk apa? Semua ini amanah dari Allah. Nah, amanah tersebut itu apabila kita salah menggunakannya, di sini dikatakan tidak terima sholatnya maupun zakatnya. Benar-benar berarti lah. Artinya karena kita ini adalah umatnya Rasulullah, umat yang paling akhir, umat akhir zaman, dan umat yang paling banyak dosanya. Tapi Allah memberikan kunci bagaimana cara menghapus dosa tersebut itu. Makanya paling banyak menulis dan paling banyak disediakan penghapus. Nah, itu umatnya Rasulullah keistimewaannya. Umat-umat terdahulu banyak dosanya, mereka kalau disuruh taubat maka harus bunuh diri seperti umat Nabi Musa. Apabila mau bertobat setelah melakukan maksiat dosa besar, taubatnya kepada Allah harus bunuh diri. Coba kalau umatnya Rasulullah ini dipraktekkan, otomatis banyak sekali pembunuhan. Kenapa? Bunuh diri apabila harus melakukan kemaksiatan. Ini salah. Nah, maka dari itu kita diberi penghapus dengan baca apa? Istighfar. Dengan banyak-banyak membaca istighfar, taubat kepada Allah, maka dosa yang sudah kita lakukan, yang banyak itu tadi itu kesalahannya, khusus umatnya Rasulullah Muhammad, maka diberi penghapus dosa tersebut dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa anta, atau yang paling pendek astaghfirullahaladzim ada tidak ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah penghapus dosa. Setiap kali kita dosa, penghapus adalah membaca istighfar. Kemudian yang berikutnya adalah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu mu'allaqatun bil 'arsy ar-rahim taqul Allahumma inni bika fala uqta' wal amanatu taqul Allahumma inni bika fala ukhan wan na'mahu taqul Allahumma inni bika fala ukfur. Yang artinya 3 perkara bergantung pada arsy. Yang pertama
Ar-Rahim. Yang pertama Ar-Rahim, ia berkata, "Ya Allah, aku berlindung pada Engkau agar tidak diputus." Yang kedua, amanah. Ia berkata, "Ya Allah, aku berlindung pada Engkau agar tidak dikhianati." Yang ketiga, yaitu nikmat. Ia berkata nikmat, "Ya Allah, aku berlindung pada Engkau agar tidak diingkari." Jadi 3 perkara ini yang tergantung dari arsy, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 3 perkara tersebut adalah pertama Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Maka kasih sayangnya Allah tersebut itu mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung pada Engkau agar tidak diputus kasih sayangnya kepada kita." Bagi orang yang punya kasih sayang, berdoalah, "Ya Allah, Allahumma inna bika wala uqqa," dan seterusnya. Jangan Engkau putus daripada rahmat-Mu kepadaku. Kemudian yang kedua, amanah. Yang mana amanah terus berkata, "Ya Allah, aku berlindung pada Engkau agar tidak dikhianati." Yang terakhir, yaitu nikmat dari Allah yang begitu banyak yang kita rasakan. Nikmat tersebut mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung pada Engkau agar tidak diingkari." Supaya tidak diingkari. Nah, jadi itu adalah salah satu dari nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi dalam kitab ini, yaitu agar kita bisa benar-benar menjaga amanah, agar kita bisa benar-benar menjaga daripada amanah dari yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang atau hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dimaafkan oleh Allah, dan selalu bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.